Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di akhir pekan hari ini. Dalam kitab Kejadian pasal 24, masih dalam kisah tentang perjalanan hidup Abraham, ayat 1 firman Tuhan berkata demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini tanggung jawab dari Abraham terhadap anak-anaknya, terhadap rumah tangga anak-anaknya, terhadap perjodohan anak-anaknya. Saudara-saudara, banyak pemikiran yang keliru di antara orang Kristen hari-hari ini, seolah-olah membiarkan begitu saja anak-anaknya untuk menemukan pasangan hidup mereka. Memang kita tidak lagi hidup di zaman Siti Nurbaya, sebut saja demikian, sebagai sebuah istilah, yang mana orang tua di zaman itu begitu berkuasa untuk menjodohkan anak-anaknya dengan siapa yang dikehendaki oleh orang tua itu. Bukan seperti itu. Tetapi yang kita lihat di sini, teladan dari Abraham adalah dia mempersiapkan anak-anaknya, memberikan arahan kepada anak-anaknya, harus berjodoh, menikah dengan siapa. Saudara-saudara, Abraham dengan tegas mengingatkan kepada hambanya yang paling senior, yang paling tua di dalam rumahnya, kepercayaannya, diingatkan jangan sampai mengambil perempuan Kanaan untuk Ishak anaknya. Karena perempuan Kanaan adalah perempuan yang penyembah berhala pada masa itu. Itu sebabnya Abraham berpesan dengan sungguh-sungguh, bahkan diambil sumpahnya bahwa Eliezer, hambanya itu, harus kembali kepada keluarga Abraham untuk mencari dari sana, untuk meminta dari sana seorang wanita untuk menjadi istri bagi Ishak tuannya. Saudara-saudara, ini begitu penting. Jangan melalaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita menemukan pasangan hidup mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh berlepas tangan, membiarkan begitu saja anak-anak menurut kemauan mereka sendiri tanpa dibimbing sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa dibimbing sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengarahkan, untuk membimbing, mengingatkan anak-anak apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang pasangan hidup. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Korintus pasal 6, saudara-saudara, 2 Korintus pasal 6, ayat yang sangat terkenal itu, ayat 14, dikatakan, saya baca mulai dari ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan dari bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Paulus memposisikan dirinya seperti seorang bapa, seorang ayah kepada anak-anaknya, berpesan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia meminta, bukalah hatimu lebar-lebar. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, Abraham, dia begitu mempersiapkan anak-anaknya, bukan hanya dari segi ekonomi, bukan hanya dari segi warisan-warisan harta kekayaan, tetapi pasangan hidup mereka diarahkan begitu rupa oleh Abraham, dan tentunya juga didoakan begitu rupa oleh Abraham, sehingga Ishak betul-betul menemukan seorang istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah senantiasa kita diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat, kebaikan, kemurahan-Mu bagi kami di sepanjang hari yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu di sepanjang hari ini. Engkaulah kepercayaan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah yang kami andalkan melebihi apapun juga di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya kebajikan dan kemurahan dari Tuhan menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.